Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semua setidaknya akan selalu mengingat jasa-jasa daripada ulama Nusantara yang sudah berjuang di Nusantara ini, tidak hanya waktu, pikiran, tenaga, materi, tapi bahkan nyawa pun ditaruhkan untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malam ini saya akan membahas sejarahnya Kiai Haji Romli Tamim radhiyallahu an, karena beliau adalah salah satu mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang muktabaroh, dan beliau juga adalah seorang pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Haji Romli Tamim ini dilahirkan di Bangkalan, Madura pada tahun 1888 Masehi, dan akhirnya Mbah Tamim atau ayahnya ini boyong sampai di daerah Rejoso Peterongan, Jombang. Jadi pada masa kecil Mbah Romli Tamim ini dididik langsung oleh ayahnya, yakni Kiai Haji Tamim dan kakak ipar. Kakak ipar ini adalah bernama Kiai Haji Khalil, dan nanti akan saya jelaskan siapa Kiai Haji Khalil tersebut, karena memang ini jarang dibahas dan sangat penting dibahas pada saat ini, karena kaitannya dengan silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Nusantara ini. Kemudian setelah menginjak agak dewasa, Mbah Romli Tamim ini mondok di pondoknya Syekhona Khalil Bangkalan. Kemudian sebelum Syekhona Khalil Bangkalan meninggal, berwasiat kepada Mbah Romli Tamim untuk melanjutkan mondok di pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari. Setelah mondok di pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari, di sana beliau Mbah Romli Tamim itu bahkan sampai ikut mengajar, bantu ngajar di pondok Tebu Ireng saat itu. Dan bahkan ketika melihat sosok daripada Mbah Romli Tamim ini, pada saat itu Mbah Hasyim Asy'ari mengambil menantu. Jadi Mbah Romli Tamim ini pernah menjadi menantu daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1923 Masehi yang dinikahkan mendapat namanya Bunyai Izzah. Bunyai Izzah, dan di dalam pernikahan dengan Bunyai Izzah ini Mbah Romli Tamim tidak mendapatkan keturunan, dan singkat cerita di sini beliau cerai. Akhirnya Mbah Romli Tamim boyong ke Peterongan Rejoso, Jombang. Kemudian Mbah Romli Tamim ini menikah lagi dengan gadis dari desa Besuk, kecamatan Mojosongo, yang bernama Ibu Nyai Maisyarah. Nah, dari pernikahannya ini mempunyai 2 orang putra. Yang pertama Kiai Isomuddin Romli, yang kedua Kiai Musta'in Romli. Lah, Kiai Isomuddin Romli ini meninggal, wafat ketika melawan kolonial penjajah Belanda. Bayangkan, kemarin saya menceritakan sejarahnya Mbah Ridwan Abdullah, putranya juga ikut tertembak waktu melawan penjajah Jepang, dan Mbah Ridwan Abdullah juga ikut bersama Mbah Wahab Hasbullah melawan sekutu Jepang pada saat itu yang menjajah Indonesia, dan bahkan putranya Mbah Ridwan Abdullah juga tertembak. Di sini juga disebutkan sejarahnya putra daripada Mbah Romli Tamim yang bernama Kiai Isomuddin Romli ini tertembak waktu melawan penjajah kolonial Belanda. Saya ingin bertanya, ketika putra-putra kiai banyak yang ikut berperang, terlibat melawan Belanda pada saat itu, kemana golongan Ba'alawi Yahudi ini? Coba jenengan renungi untuk para muhibin yang belum paham
tentang tipu daya Ba'alawi saat ini yang membahayakan Indonesia, di mana mereka pada saat itu. Coba jenengan kaji. Secara logika, karena mereka di bawah Belanda, pasti dilindungi Belanda. Kenapa pribumi yang melawan? Karena ini adalah tanah air kelahiran kita semua sebagai pribumi yang saat itu dijajah oleh Belanda. Wajar kalau para kiai-kiai, terkhusus Kiai Thoreko Qadiriyah wa Naqsabandiyah, sesuai dawuhnya Abuya Mamafron Al-Bantani, bahwasanya termasuk perjuangan Indonesia ini diawali daripada Kiai Thoreko. Dan kemarin sudah dibahas Ustaz Tubat, Ustaz Mujib, bahwasanya Utsman bin Yahya sudah mengeluarkan fitnah, mengeluarkan fatwa. Katanya Kiai Thoreko ini adalah pemberontak. Bayangkan betapa kejamnya pada saat itu Utsman bin Yahya bersama antek-antek yang lain. Betapa fitnah yang sangat luar biasa ketika kiai-kiai ini difitnah sesat, pemberontak, banyak yang meninggal dunia, banyak yang diungsikan ke luar Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Itu kenyataan sejarah yang memang harus kita sampaikan. Ini sejarah Indonesia. Jangan sampai sejarah Indonesia ini dioper alih sesuai dengan dawuhnya Abuya Mamafron Al-Bantani. Sejarah Nusantara dibolak-balikkan faktanya, sejarah para pahlawan, para kiai diakui mereka. Nah, kemudian perjuangan para kiai-kiai saat itu yang melawan kolonial Belanda, Jepang dan seterusnya dikemanakan jasa-jasa para pahlawan, para kiai ini, para syuhada yang rela menaruhkan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Nah, golongan Ba'alawi Yahudi ini apa jasanya di Indonesia? Mereka itu penjajah yang nyata yang dibawa oleh Belanda dan sampai sekarang masih bercokol di Indonesia dan melanjutkan penjajahan lewat agama, sejarah, makam, thoreko dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti bahwasanya Kiai Isomuddin Romli ini putra daripada Mbah Romli Tamim yang menikah dengan Bunyai Maisaroh, meninggal tertembak waktu melawan penjajah Belanda. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian setelah Bunyai Maisaroh meninggal, kemudian Mbah Yai Romli ini menikah lagi dengan putri daripada Kiai Haji Lukman dari Swaru Mojowarno. Dari Bunyai Khotijah ini, nah, pernikahannya dengan istri yang ketiga, lahirlah putra-putra beliau. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Rifai Romli, ini wafatnya tahun 1994. Beliau menantu Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo. Nah, ini nanti bisa dibaca kenapa kiai-kiai saling ibaratnya apa ya, saling besanan, karena ingin menguatkan dan melanjutkan estafet perjuangan ulama Nusantara. Sedangkan ulama Nusantara itu kalau ditarik ke atas, semua adalah dzurriyyah Wali Songo, semua dzurriyyah daripada kerajaan yang ada di Nusantara ini, sesuai daunnya Abuya Mamafron Al-Bantani radhiyallahu an. Dan bahkan kalau Abuya Ghufron sering menyampaikan kepada kita itu sebenarnya ya semua hanya disilang. Seperti halnya salah satu putra daripada Mbah Romli Tamim ini yang bernama Kiai Haji Ahmad Rifai Romli ini dinikahkan dengan putrinya Mbah Makhrus Ali Lirboyo. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Ahmad Son Haji Romli, ini wafatnya tahun 92. Beliau menantu daripada Kiai Haji Ahmad Zaini Sampang Madura. Yang ketiga ada Kiai Haji Muhammad Damanhuri Romli, ini wafatnya tahun 2001. Beliau adalah menantu Kiai Haji Zainul Hasan Genggong, ini Mbah Hasan Genggong. Ada lagi Mbah Kiai Haji Ahmad Dimyati Romli, menantu Kiai Marzuki Langitan. Dan alhamdulillah dulu kalau bulan puasa seperti ini saya sering ke dalamnya Mbah Dimyati Romli, karena setiap tanggal 17 puasa malam 18 itu biasanya napatilas Mbah Yai Asori Alisaki diangkat mursyid oleh Yai Usman Alisaki ketika di Gresik, dan kemudian dilanjutkan ngalap barokah di Paderongan Jombang. Itu setiap tanggal 17 malam 18 bulan puasa.
Dan setelah itu biasanya acara istighosahan, nanti ramah tamahnya ada di dalamnya Mbah Dimyati. Kemudian yang terakhir ada Mbah Kiai Ahmad Tamim Romli. Ini menantu Kiai Sohib Bisri Din Anyar, berarti cucu daripada Mbah Bisri Samsuri. Kalau kita bahas silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, jadi Mbah Romli Tamim ini dulu sebelum dibaiat oleh kakak ipar, karena urut-urutannya kan Mbah Romli Tamim, kemudian ada Mbah Khalil, ada Mbah Ahmad Hasbuloh Madura, ada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dan Mbah Khalil ini memang jarang disebut. Kalau jenengan ziarah ke Peterongan Jombang, di situ biasanya kan ada gapura masuk. Nah, setelah masuk di kanan lokasi depan makam itu ada dalamnya Gus Ulip. Kalau nggak salah namanya Gus Ulip. Nah, depannya itu ada komplek pemakaman keluarga Peterongan Jombang. Kalau jalan masuk nanti belok kanan itu berjejer makam-makam keluarga Peterongan Jombang. Dan ini misalkan posisi makam Mbah Romli Tamim itu sebelahnya sini, berarti sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini ada makam Mbah Khalil. Lah Mbah Khalil inilah yang membawa estafet Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Mbah Ahmad Hasbuloh Madura. Siapa Mbah Khalil ini? Mbah Khalil ini adalah kakak ipar. Jadi yang menikah dengan mbaknya Mbah Romli Tamim. Nah, sebelum Mbah Romli Tamim dibayat ini, kurang lebih setahun sebelum Mbah Khalil meninggal ini, jadi minta petunjuk, minta restu kepada Mbah Hasyim Asy'ari, dan ketika sudah direstui dan sholat istikharah, kemudian Mbah Romli Tamim dibayat menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kalau dilihat dari jasa, jadi Mbah Romli Tamim ini termasuk pejuang, karena waktu 10 November 45 itu bersama Kiai Abbas Buntet Cirebon dengan para kiai-kiai yang lain termasuk Mbah Makrus Ali dan ulama-ulama Nusantara se-Indonesia saat itu memang melawan agresi militer pada saat itu di Surabaya. Termasuk Mbah Romli Tamim ini memang masyhur, termasuk yang kemarin saya ceritakan, percaya atau tidak, karomahnya Mbah Romli Tamim itu kacang hijau ini didoakan oleh Mbah Romli Tamim dilempar menjadi sebuah bom. Itu karomah ulama Nusantara. Mau percaya mau enggak, tapi itu jelas masyhur karomahnya wali-wali Nusantara yang saat itu berjuang melawan penjajahan pada saat itu. Kemudian kalau kita bahas Thariqah tadi ya, jadi Syekh Ahmad Hasbuloh Madura, kemudian ada Mbah Khalil, ada Mbah Romli Tamim. Nah, Mbah Romli Tamim ini kalau ke bawahnya banyak murid, termasuk Mbah Kiai Adlan Ali Cukir, itu termasuk nanti punya murid lagi Kiai Yusuf yang ada di Lampung Timur kemarin kita pengajian Ustadz Mujib. Nah, itu jalurnya dari Mbah Romli Tamim. Kemudian ada termasuk Mbah Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet Cirebon ini juga salah satu murid beliau. Kalau murid-muridnya banyak ya, termasuk di sini yang masyhur yang akan kami sampaikan ada Kiai Abbas Buntet Cirebon, ada Kiai Usman Ali Saki. Nah, Kiai Usman Ali Saki ini adalah ayahnya daripada Kiai Ahmad Asrori Ali Saki, Sawah Pulau Surabaya. Kemudian ada Kiai Ahmad Son Haji Kebumen. Ada Kiai Muhammad Siddiq Kudus. Ada Mbah Muslih Meranggen Demak. Ada Mbah Adlan Ali Cukir Jombang yang kami tadi sebutkan. Juga ada Mbah Mustain Romli, putranya sendiri. Ada Mbah Sobib. Mbah Sobib ini Mbah Sobibur Rahman Jepara Jateng. Jawa Tengah ini daerah Bugel. Kalau dari Pecangaan arah Jepara sebelum Ngabul nanti belok kiri pertigaan ada Madrasah Wali Songo. Kalau Mbah Sobib ini memang masyhur ya, pada saat itu ya sama, difitnah sesat, orang-orang yang tidak jelas. Tetapi ketika beliau meninggal ramai. Dan bahkan masyhur saat itu memang setiap tamu daripada Mbah Sobib ini bahkan malah diberi. Yang pada umumnya kiai itu diberi oleh santri, murid atau tamu, jamaah, tetapi di sini Mbah Sobib itu justru sering memberi kepada tamu-tamu yang datang ke dalam daripada Mbah Sobib. Ini bukti bahwasanya ulama Nusantara yang diajarkan adalah Rohman Rohim.
Itu yang saya ambil garis besarnya daripada yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Karena di situ pasti kebanyakan memang Rahman Rahim, welas asih, suka memberi, suka menolong. Ini adalah ajaran ulama Nusantara yang sampai sekarang dipegang oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga Mbah Kiai Mas'ud, Mbah Kiai Mas'ud atau Gus Ud, Mbah Mas'ud Pagerwojo, Sidoarjo. Kemudian ada lagi Mbah Kiai Haji Imron Hamzah, tapi bukan Ustadz Imron ya ini. Kiai Haji Imron Hamzah itu memang saat itu pernah menjadi kalau nggak salah Suriah NU, PWNU Jawa Timur dan mempopulerkan istighosahnya Mbah Romli Tamim. Karena pencetus pertama istighosah di NU yang sekarang alhamdulillah masyhur di Indonesia dipakai oleh warga Nahdliyin bahkan sampai luar negeri, itu yang menyusun istighosahnya adalah Mbah Romli Tamim, berarti dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga Kiai Haji Soleh Qasim Sidoarjo atau Mbah Soleh. Nah ini kalau nggak salah gurunya Ustadz Imron ini, Kiai Soleh Sidoarjo atau Gus Soleh. Ada lagi Kiai Haji Abdul Karim Thoyib, ada Kiai Haji Jazim Nur, Kiai Haji Maksum Al Mubarak Pasuruan dan lain sebagainya. Karena saking banyaknya murid-murid beliau, termasuk yang di Kediri ada namanya Mbah Maki Karangkates. Kediri beliau memang tidak masyhur, tetapi saya dulu alhamdulillah pernah silaturahmi ke sana napatilas dan beliau memang salah satu mursyid. Tapi sebelum beliau meninggal memang murid-muridnya dipasahkan kepada Mbah Yai Usman Ali Saki, itu ada di daerah Karangkates Kediri. Kemudian kalau kita bahas sejarah dan perjuangan, jelas ulama-ulama Nusantara termasuk Mbah Romli Tamim ini perjuangannya sangat luar biasa. Dan bahkan Mbah Romli Tamim diceritakan di sini juga pernah dipenjara. Bayangkan, ulama Nusantara rata-rata pernah dipenjara yang melawan Belanda pada saat itu. Betapa pahitnya saat itu. Tapi karena dan kejadian ini juga memang sudah masyhur di masyarakat Indonesia khususnya warga Nahdliyin. Para kiai-kiai yang mempunyai karomah ini ketika Mbah Romli dipenjara, beliau juga di tempat yang lain lagi ngimami masjid. Ini ketika ini akhirnya rame dan banyak para pengunjung, para muhibbin jamaah yang jenguk di penjara saat itu, akhirnya Belanda melepaskan Mbah Romli Tamim. Ini kejadian-kejadian ini banyak yang dialami oleh para kiai-kiai thariqah yang lain, termasuk Mbah Romli Tamim juga mengalami hal yang sama. Kemudian karya salah satu daripada kitab yang dikarang oleh Mbah Romli Tamim itu dituangkan di dalam kitab Al-Istighosah bil Hadrati Rabbil Bariyah. Kemudian ada Samratul Fikriyah, ada kitab Risalatul Waqi'ah, ada kitab Risalatul Sholawat An-Nariyah. Nah, disinilah perjuangan ulama Nusantara. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada Mbah Romli Tamim wa dzurriyyatihi wa muridin wa muhibbin wa usun ila ruhi ahli silsilah thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami' ahli turuq biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian wafatnya beliau ini pada tanggal 16 Ramadan 1377 Hijriah atau 16 April 1958 Masehi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita akan selalu mengingat perjuangan daripada ulama-ulama Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.